Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah yang merupakan nikmat terbesar, nikmat termahal yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 21 Rabiul Awal, ya kah? Atau 20? Ya, kalau kurang ditambah, kalau lebih dikurangi, karena beda-beda sih ya. Bertepatan dengan tanggal, kalau ini sama ini, 6 Oktober 2023 Miladiyah, kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemah, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini adalah meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sengaja ulun tidak melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 60. Sengaja ulun meloncat ke surah-surah yang lain.
Ini momentum yang luar biasa, di mana ketika kita mengetahui akhlak Rasulullah, kemudian kita berusaha untuk meneladaninya, mencontohnya, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kesanggupan kita, maka kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Ketika sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Ya Ibunda Aisyah, apakah akhlak Rasulullah itu?" Ibunda Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengetahui akhlaknya Rasulullah, semua Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari ayat yang pendek maupun yang panjang, itu semuanya adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu mau memilih jumlah ayat yang 6.236 atau yang 6.666 sama saja. Yang penting kita pernah ngitung. Kalau yang belum pernah ngitung, nanti kapan-kapan dihitung secara manual. Ya, karena jumlah surat 114 itu masing-masing surat ada jumlah ayatnya. Yang jumlahnya 6.236 itu diambil sumbernya dari Imam Ali. Ya. Waktu beliau di Kufah. Jadi beliau menyampaikan bahwa jumlah surah yang 114 itu ayatnya 6.236 ayat. Kemudian teman-teman cocok logi gitu ya. Itu ada 2 surah yang sering dibaca oleh kaum muslimin, yaitu pada hari Jumat membaca surah Yasin. Pada hari Jumat. Surah Jumat itu surah nomor 62. Surah Yasin itu nomor 36. Apabila disusun secara mendatar, maka 2 surah itu membentuk angka 6.236 ayat. Tapi jamaah nggak usah tanya dalilnya, insya Allah nggak ada. Ya. Lalu sisanya kemana gitu ya? Kalau yang 6.666 itu, maka waktu menghitung-hitung ya, di YouTube juga ada, ternyata jumlah yang 6.666 itu oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian teman-teman yang lain itu mencoba untuk mengaitkan di dalam Al-Quran itu Nabi yang pertama Adama. Huruf-huruf pada kalimat Adam itu tidak ada yang bisa disambungkan. Memang karakternya huruf-huruf pada Adam itu memang nggak bisa disambung. Kemudian ketika Rasulullah menerima wahyu yang diterangkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka Nabi terakhir adalah Muhammad. Dan nama Muhammad itu hurufnya tersambung semuanya. Kata Muhammad itu terdiri dari mem, ha, m, h, m lagi, dal lagi ya. Jadi kalau kita ambil angka-angka urutan huruf hijaiyah, kalau mem itu urutan ke-24. Kalau a itu 1, ba 2, ta 3. Jadi kalau yang mim itu 24. Kemudian kalau ha ini urutan yang ke-6. Kemudian kalau mem 24. Kalau dal itu 8. Dal
abatasan. Nah, itu huruf 8. Mem 24 itu kalau di Quran surah nomor 24 itu namanya surah An-Nur. Jumlah ayatnya 64. Kemudian ha urutan yang ke-6 surah Al-An'am. Jumlah ayatnya 165. Kemudian An-Nur lagi 64. Kemudian Dal itu 8, maka surahnya Al-Anfal. Jumlah ayatnya di surah Al-Anfal itu ada 75 ayat. Apabila dijumlahkan 64, 165, 64, 75, maka akan mendapatkan hasil 368. 368. Adapun Muhammad itu yang M, ya, itu kalau dijumlah ya 24, kemudian 6, kemudian 24, kemudian 8, nomor surah tadi itu jumlahnya 62. 62 ditambah 368 hasilnya sama dengan 430 ayat, ya. Nah, apabila ini dijumlahkan dengan 6236, maka hasilnya akan 6666 ayat. Ya, walaupun kalau kita itu menghitung dari sisi mana tidak akan bisa menemukan jumlah seperti itu. Nah, ternyata 430 itu adalah kalimat-kalimat yang dipraktekkan oleh Rasulullah, yang merupakan akhlaknya Rasulullah SAW, yang di situ mengandung nilai-nilai yang luar biasa, ya. Di situ ada unsur kesehatannya, di situ juga ada unsur rizki, di situ juga ada unsur-unsur yang lainnya. Nah, ketika kita ingin meneladani akhlak Rasulullah, maka ya, kalau yang 430 tadi, kalau dijumlah 4 tambah 3 7, ya. 4 tambah 3 7. 7 tambah 0 tetap 7, kan? 7 itu kalau urutan surah itu surah Al-A'raf, yang artinya tempat yang tertinggi. Maka apabila kita ingin mencontoh Rasulullah, menjadikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan menempati tempat yang tertinggi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjadikan Al-Quranul Karim sebagai bacaan kita sehari-hari. Jangan sampai kita menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, tetapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran sebagai bukti bahwa kita menghidupkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita senantiasa membaca Al-Quran, maka dengan membaca Al-Quran itu kita telah beribadah. Satu huruf yang kita baca, Allah berikan apresiasi 10 kebaikan. Satu kebaikan di sisi Allah kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, itu lebih baik satu di sisi Allah ketika kita membaca Al-Quran. Berhubung informasi ini tidak berbentuk materi, maka kurang menarik, ya. Tetapi bagi kita umat Islam yang beriman, kemudian kita memahami Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan yang merupakan bacaan yang paling utama, ya. Zikir setelah sholat itu yang utama adalah membaca Al-Quran. Nah, kemudian Rasulullah SAW karena seluruh kandungan Al-Quran merupakan akhlak beliau, maka mari kita lihat bagaimana beliau itu menjadikan diri beliau pribadi yang sukses.
Kemudian beliau membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sukses. Semua anak dan istrinya tidak ada yang celaka, tidak ada. Semuanya selamat. Ya, dibandingkan dengan keluarga nabi-nabi yang lain, itu masih ada kalau enggak istrinya yang celaka, anaknya yang celaka. Bahkan ada yang anak dan istrinya celaka, ya. Tapi kalau Rasulullah semuanya selamat. Semuanya masuk surga. Dan panitia di surga nanti itu diborong keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran ada surah At-Tahrim, surah nomor 66, ya, ayat 6, ya. Di sana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman. Ayat ini menyeru khusus kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah sayang sama orang yang beriman supaya tidak celaka, ya. Maka khusus orang yang beriman diseru oleh Allah. Untuk apa seruannya? Ada perintah, ku anfusakum, peliharalah diri kalian, ya, dan keluarga kalian. Tapi di sini yang pertama disuruh agar kita menjaga diri kita. Dari mana? Dari apa? Dari azab neraka. Kalau kita dirasa sudah cukup aman, baru kita menjaga keluarga kita. Kalau di dalam rumah tangga itu terdiri dari suami, istri, dan anak, maka yang pertama kali yang harus menjaga diri dari sentuhan api neraka adalah suami atau bapak. Kalau bapaknya sudah aman, nah baru menjaga keluarganya. Siapa keluarga suami? Istri dan anak-anaknya, atau anak dan istri-istrinya, atau siapa saja. Bagaimana kalau dengan cucu? Bukan, cucu bukan ahli kita, sepupu juga bukan, saudara kandung juga bukan. Ahli kita adalah istri dan anak-anak kita. Merekalah yang wajib kita jaga agar jangan sampai mereka itu celaka. Kalau dalam kajian tafsir, yang dimaksud dengan menjaga di sini itu adalah adibuhum, alimuhum. Ini menurut Imam Ali. Adibuhum, orang yang menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, maka yang dilakukan dua. Adibuhum, mereka mendidik. Seorang suami mendidik kepada anak istrinya, ya. Alimuhum, seorang suami mengajari anak istrinya. Jangan sampai anak kita, istri kita diajari orang, kita akan rugi. Misalnya kita punya anak kemudian diserahkan guru ngaji yang mengajari anak kita membaca surah Al-Fatihah, maka setiap huruf akan melahirkan pahala dan pahalanya mengalir kepada guru ngajinya. Coba kalau kita yang mengajari, ya, surah Al-Fatihah, maka aliran pahala untuk kita. Padahal surah Al-Fatihah itu minimal satu hari dibaca 17 kali, minimal itu. Bahkan bisa lebih apabila ditambah dengan sholat-sholat rawatib yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita mesti mengajari mereka. Kita mesti menjaga diri kita dan keluarga kita agar jangan sampai diri kita dan keluarga kita masuk ke dalam jurang neraka. Tapi kalau kita perhatikan, ya, di media-media sosial itu kebanyakan orang tua itu lebih perhatian dengan kendaraannya, yang punya mobil dengan mobilnya,
ya, yang punya ternak dengan ternaknya. Kalau di kampung saya itu, di kampung di Solo, orang-orang yang punya ayam itu, kalau sore hari ayamnya belum datang, belum pulang, dicari-cari kemana-mana. Tapi kalau anak gadisnya belum pulang, sepertinya nggak ada risau gitu, biasa-biasa saja. Ya. Kalau kita punya anak perempuan belum nutup aurat kemudian kemana-mana, kita kok biasa-biasa saja. Ya kan? Nah, inilah pentingnya bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita agar jangan sampai masuk neraka. Karena itu seruan, perintah, berarti wajib untuk kita laksanakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana tentang neraka itu, digambarkan alaiha malaikatun. Di neraka itu di sana dijaga oleh para malaikat. Yang sifat malaikatnya ghiladun, kasar. Kemudian syidadun, keras. Tidak pernah senyum, cemberut terus karena hari-hari di depan api, ya. Konon katanya malaikat Zabaniyah atau malaikat Malik namanya, itu seumur hidupnya semenjak ditugasi menjaga neraka itu baru tersenyum sekali. Kapan itu? Pada saat Rasulullah berkunjung ke neraka, diajak oleh Jibril. Maka bertemu Rasulullah, maka malaikat Malik tersenyum. Begitu Rasulullah kembali ke Mekah, maka sampai sekarang cemberut lagi, ya. Oleh karena itu kita mesti mengenal sifat-sifat malaikat itu supaya kita bisa waspada. Dan malaikat penjaga neraka itu tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Nanti yang nggak bisa, kalau sekarang bisa, ya. Sekarang memang zamannya suap menyuap, sogok menyogok. Nah, dengan cara apa menyogoknya? Dengan cara beramal soleh. Nah, itulah cara kita menyuap mereka. Itu ya. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat yang menjaga neraka itu tidak durhaka kepada perintah Allah, tidak berbuat maksiat. Artinya apa? Artinya senantiasa wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu senantiasa melaksanakan perintah Allah. Apa yang diperintahkan Allah kepada para malaikat, maka malaikat melaksanakannya. Tidak bisa membantah. Tapi kalau kita manusia masih bisa membantah. Karena perangkatnya memang beda. Kalau malaikat itu perangkatnya tidak ada nafsu. Kalau manusia itu ada nafsu. Makanya kalau manusia itu melaksanakan perintah Allah, kemudian mencontoh Nabi, maka keberadaan manusia derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Tapi ketika manusia itu tidak memahami akan eksistensinya sebagai hamba Allah, maka derajatnya lebih rendah dibandingkan binatang ternak. Nah, oleh karena itu Al-Quran memberikan petunjuk kepada umatnya agar menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dan kita akan mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah itu di Al-Quran. Kemudian di hadis-hadis Nabi, banyak imam-imam ahli hadis yang memberitahu kepada kita tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam kehadirannya sebagai Nabi dan Rasul, beliau tidak mendaftarkan dirinya sebagai calon pemimpin ke lembaga seperti pemilihan umum misalnya, bukan seperti itu. Ya, tetapi Rasulullah memang diangkat langsung oleh Allah SWT
untuk memimpin kita semuanya. Maka beruntunglah kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara sekian banyak akhlak Rasulullah itu mempunyai akhlak yang mulia. Apa itu misalnya? Rasulullah itu adalah sosok manusia yang paling baik untuk keluarganya. Jadi Rasulullah itu terhadap keluarganya tidak semena-mena, tidak seperti kita. Kita kadang-kadang mentang-mentang sebagai suami, mentang-mentang sebagai pemimpin, ada dalilnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lalu terhadap istrinya sembarangan. Bahkan kita jarang membantu pekerjaan istri kita di rumah tangganya. Tapi kalau Rasulullah, padahal kesibukannya luar biasa, tapi Rasulullah tetap membantu pekerjaan istrinya. Bahkan Rasulullah sempat dondomi pakaiannya. Apa ya dondomi itu? Ini apa? Apa? Menjahit ya. Nah, menjahit pakaiannya sendiri. Nah, kalau kita boro-boro sendiri ada diserahkan saja kepada ahlinya gitu ya kan. Rasulullah membantu masak dengan istrinya. Rasulullah menemani, tidak pernah makan kecuali dengan istrinya. Dalam riwayat ulun belum pernah menemukan Rasulullah itu nongkrong di warung kopi, itu kayaknya nggak ada. Belum ketemu sih. Mungkin hadis palsu, mungkin ada ya. Kalau kita umatnya Nabi, wah nongkrongnya Masya Allah. Tapi umatnya Nabi yang di musola ini itu nongkrongnya di rumahnya Allah, ya. Di mana di situ di hadis Muslim, Imam Muslim itu menyusun sahihnya, kemudian dinukil oleh Imam Nawawi, diletakkan di hadis Arba'in nomor 36. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian pangkal sanadnya Abu Hurairah. Itu satu hadis ada 5 item penjelasannya. Salah satunya ada tentang keutamaan orang yang kumpul di rumahnya Allah kemudian tadabbur Al-Qur'an. Nah, yang sering guru-guru kita menyampaikan, orang yang di rumahnya Allah kemudian mereka tadarus membaca Al-Qur'an, tadarus ya, mengkaji Al-Qur'an, maka Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Kemudian Allah juga mencurahkan kepada mereka rahmatnya. Kemudian Allah turunkan para malaikat untuk menemani kita. Masya Allah. Kemudian Allah mengabsen nama-nama kita. Kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini di situ ada potongan hadis tadi yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berkumpul di rumahnya Allah SWT kemudian mengkaji Al-Qur'an. Makanya luar biasa kalau musola, masjid kemudian dijadikan untuk mengkaji Al-Qur'an, yang tadinya 1 huruf 10 kebaikan tadi, Masya Allah, kalau sampai 1 ayat itu berapa huruf ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf ya. Kali 10 190. Masya Allah, luar biasa itu ya. Nah ini Rasulullah itu tidak pernah makan tanpa dengan istri, kecuali pas perang begitu dengan sahabat. Suatu ketika Rasulullah SAW disiapkan minuman ya oleh Ibunda Aisyah, dan minuman itu kemudian diminum oleh Rasulullah SAW. Kemudian sengaja Rasulullah SAW itu menyisakan, tidak dihabiskan, tidak seperti biasa. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kok hari ini tidak seperti biasa? Biasanya habis. Apa kata Nabi? Wahai istriku, hari ini adalah hari spesial untukmu, katanya. Apa itu? Aku ingin minum bersamamu supaya terlihat romantis begitu, gitu kan? Karena memang Rasulullah biasa minum
bekas minumannya Aisyah gitu ya. Di situ gelasnya, nah di situ Rasulullah meminumnya. Begitu Ibunda Aisyah meminumnya ternyata asin banget. Asin tuh ya asin banget gitu. Maka Ibunda Aisyah kan tersipu malu dan takut-takut gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah tahu supaya tidak berlanjut dengan ketakutannya, maka Rasulullah bertanya, "Wahai istriku, apa yang terjadi?" Gitu. "Maaf ya Rasulullah, saya keliru karena saya terburu-buru. Karena tempatnya garam dengan gula ini tatai sama putihnya." Entah benar atau enggak ini. Tapi di sini menunjukkan akhlak Rasulullah, masya Allah luar biasa. Kalau ini menimpa kita nih, umatnya Nabi Muhammad ini, kejadiannya persis seperti itu. Apa kalimat yang keluar dari lidah kita untuk istri kita yang tercinta? Masing-masing punya cadangan kalimat yang berbeda-beda. Tapi kalau kita bisa mencontoh Rasulullah, betapa bahagianya, harmonisnya rumah tangga kita itu. Kita jangan sampai sebentar-sebentar mencela istri kita. Padahal istri kita yang selalu kita cela, dialah yang memberikan kebahagiaan kepada kita, melahirkan anaknya untuk kita, ya kan, menemani kita pada saat kita sepi. Nah oleh karena itu, kalau kita mencontoh Rasulullah, insya Allah hidup kita ini akan luar biasa. Nah, bagaimana kalau tadi sudah kita terapkan, kita masing-masing rumah tangga, para suami menjaga dirinya dan keluarganya dari sentuhan api neraka, satu rumah selamat, rumah sebelah juga melakukan hal yang sama, selamat. Kemudian semua rumah-rumah yang ada di kampung itu melakukan hal yang sama, menjadi kampung yang selamat. Kampung sebelah juga melakukan hal yang sama seperti kampung di sini, maka kampung-kampung menjadi kelurahan. Satu kelurahan melakukan hal yang sama, ditiru oleh kelurahan sebelahnya, maka menjadi kecamatan yang selamat. Satu kecamatan sebelah mengikuti contoh kecamatan yang melakukan tadi, maka terbentuklah satu kabupaten atau kota. Satu kota melakukan hal yang sama, menjadi satu provinsi. Satu provinsi melakukan hal yang sama, ya, mengikuti ayat ini, ya, mencontoh Nabi, maka menjadi negara yang selamat. Negara-negara semua di dunia melakukan hal yang sama, maka menjadi dunia yang selamat. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena tidak dicoba. Masing-masing mikirin dirinya sendiri, nggak sempat mikirin orang lain. Padahal Rasulullah diutus bukan untuk kaum muslimin saja, tetapi rahmatan lil alamin. Nah oleh karena itu, ketika kita itu sudah bisa membuktikan dalam rangka mengubah dunia, diawali dari mengubah diri kita sendiri. Mengubah kampung diubah dari rumah tangga kita dulu, maka nanti akan terkumpullah rumah tangga yang baik. Kemudian Rasulullah di dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 11, di dalam kita bergaul dengan manusia, di dalam kita bersosialisasi, di sana Allah SWT menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini diingatkan lagi oleh Allah, la yaskhor qaumun, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kaum di sini kaum laki-laki, gitu ya. Hei kaum laki-laki, janganlah kalian mengolok-olok kaum laki-laki yang lain, karena boleh jadi laki-laki yang kalian olok-olok itu lebih baik daripada kalian yang mengolok-olok. Wala nisaun min nisain, hei, dan janganlah kaum wanita mengolok-olok kaum wanita yang lain, karena boleh jadi kaum wanita yang kalian olok-olok itu lebih baik daripada kalian yang mengolok-olok. Ini satu. Dua, kelompok. Yang kedua, wala tanabazu anfusakum, dan janganlah kalian satu sama lain saling mencela. Yang ketiga, wala tanabazu, wala talmizu, wala tanabazu bil alqab,
Dan janganlah kalian saling memberikan gelaran-gelaran. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Artinya Al-Quran memberitahu kepada kita agar menjaga satu sama lain. Ketika ini diterapkan, insya Allah akan terwujud satu kehidupan yang aman. Partai satu tidak boleh melolok partai lain, jamaah satu tidak boleh jamaah lain, kampung satu tidak boleh melolok kampung lain, daerah satu, dan seterusnya. Karena Al-Quran itu general, umum, penerapannya itu bisa diterapkan di mana saja, kapan saja. Nah, oleh karena itu melalui mimbar yang mulia ini kami sampaikan, apabila kita belajar Al-Quran, menerapkan, memahami kandungan Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.